Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi minal awwali ila man kana huna fi KPK. Amma ba'd. Yang kita hormati dan semoga Allah muliakan unsur pimpinan di Komisi Pemberantasan Korupsi yang diwakili saat ini oleh Pak Haji Nurul Gufran. Kita doakan semoga beliau dan seluruh unsur pimpinan diberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan dalam mengemban amanah ini sehingga memiliki nilai yang mulia di hadapan Allah dan meringankan hisabnya saat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh keluargaku, insan KPK di institusi yang terhormat ini, izinkan saya mengawali dengan mendoakan keseluruhan kita. Semoga tidak hanya kita, tapi juga tempat ini dan nuansa kita bertugas seluruhnya mendapat bimbingan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja menunaikan sholat zuhur berjamaah. Semoga sholat kita diterima dan dinilai berhasil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang terakhir ini tidak cukup dengan amin. Karena ada indikatornya itu. Ya. Diterimanya sholat, indikatornya terpenuhi rukun dan syarat. Wudu benar, cara pelaksanaan benar. Tupoksinya sejalan dengan isyarat Nabi. Dari takbir sampai dengan salam. Kita tidak akan kupas banyak tentang ini, barangkali nanti ada kajian yang terpisah. Tetapi Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, termasuk Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim menyantumkan dalam sahihnya nomor hadis 393. Ada kasus yang diungkap oleh sahabat bernama Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, menyampaikan tentang peristiwa yang dialami seorang sahabat bernama Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi yang datang ke masjid Nabi. Nabi sudah ada di saf depan. Lalu beliau sholat di sampingnya. Singkatnya selesai sholat mendatangi Nabi SAW dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irji' salli fa innaka lam tusalli. Kamu balik sholat lagi karena engkau belum sholat. Ini menunjukkan ada pelaksanaan sholat yang belum sesuai dengan petunjuk-petunjuknya. Maka diulang sholatnya sebanyak 3 kali, tapi Nabi menyampaikan komentar yang sama. Kalau Nabi sudah komen kan kita tinggal like, share, and subscribe ya. Jangan dikomen lagi gitu. Maka kata sahabat ini, ya Rasulullah, ma'uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya sudah berusaha sholat sesuai pemahaman saya tadi. Kalau dipandang belum tepat, mohon tunjukkan, ajarkan padaku bagaimana cara menjalani sholat dengan benar. Lalu Nabi menyontohkan itu dari mulai mengajarkan tentang bab wudu. Idza qumta ila shalah fa asbighul wudu. Kalau kamu ingin sempurna benar sholatnya, maka dimulai dengan wudu yang benar. Dari syarat. Baru menghadap ke arah kiblat, baru dimulai. Seperti ini diajarkan dari awal sampai akhir. Nanti komentar di antara para ahli hadis bukan hanya menyorot petunjuk benarnya sholat. Tapi nanti pertanyaan besarnya adalah, ada apa sih di balik manfaat sholat ini sampai hal-hal detil pun oleh Nabi diperhatikan. Jadi bukan persoalan benarnya saja. Dampak kebenaran itu kepada perilaku berkehidupan saking tingginya, Nabi ingin memastikan dari awal sampai akhirnya benar. Inilah nanti sholat yang ditunaikan dengan benar itu salah satunya, kata Al-Quran. Selain memberikan dampak ketenangan kepada jiwa, juga bisa membimbing pelakunya untuk bisa mengendalikan dirinya sehingga terbebas dari 2 sumber keburukan, yaitu fahsya dan mungkar. Turunlah Quran surah ke-29 di ayat yang ke-45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi
Kalau orang berbuat buruk, fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, pornografi, porno aksi, kata-kata jorok, kotor itu fahsya. LGBT itu fahsya. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Ya, berdusta, berselisih, mencuri, korupsi, itu perbuatan mungkar. Jadi kalau seseorang bisa berlatih sholat dengan benar, secara singkat ya, ada kontrol dalam dirinya yang kuat, yang mencegah dia berbuat kemungkaran. Jadi nggak akan mungkin bisa terdorong untuk korupsi. Ya, jari tahiyat tuh nggak mungkin dipakai untuk maksiat. Itu sederhananya gitu. Dan Nabi mendidik sahabat dengan sholat yang benar itu, sehingga melahirkan kepribadian yang sangat luar biasa. Anda bisa bayangkan nggak? Nabi itu kan diutus bukan di Romawi yang sudah maju, bukan di Persia yang punya kekaisaran yang sudah maju. Tapi Nabi diutus oleh Allah di titik yang paling rendah, di kalangan masyarakat yang sudah khatam kriminalitas, ya, bahkan perfect. Jadi kalau pemabuk saja saya sering sampaikan itu baru amatir, dianggap pemabuk amatir kalau sehari 5 kali mabuk. Jadi kalau masih sekali itu belum jadi amatir pun ya, sekalipun tuh. Itu 5 kali baru amatir. Zinanya semua bentuk zina khatam. Ya, nggak puas dengan istrinya, itu besoknya bisa berzina dengan istri tetangga. Ya, pencurian tidak usah dilukiskan. Pembegal sekampung. Sekarang 1, 2, 3 itu sekampung begal semua di kota Ghifar itu. Nah, Nabi itu diutus di titik itu. Semua sifat buruk dalam bahasa Arab disebut jahlun. Orangnya jahil. Kalau digabungkan orang dan sifatnya disebut jahiliyah namanya. Tapi Nabi tidak diberikan oleh Allah tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, bukan mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam, diberikan oleh Allah satu panduan yang dengan itu bisa mentransformasikan masyarakat yang di titik nadir yang bawah tadi berubah menjadi khairu ummah dalam waktu yang sangat singkat. Dan itu diakui, dibawa kemanapun itu merubah keadaan jadi lebih baik. Maka saya ingin berkata, apa yang telah bisa kita hasilkan dari sekian ribu kali ruku dan sujud selama ini? Sudahkah sholat membuat kita berpribadian lebih baik? Sudahkah sholat menjadikan kita mampu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar? Kalau itu belum dicapai dengan sempurna, maka coba dicek lagi. Barangkali ada bagian-bagian dalam penunaian sholat itu yang belum maksimal. Salah satu contohnya kata Al-Quran, ada orang sholat yang tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Anda kalau nggak paham tupoksi tugas di sini, nggak akan mungkin menunaikan tugasnya dengan sempurna. Maka sekarang kita punya tugas dari Allah menunaikan sholat. Jangan-jangan ruku nggak paham yang dibaca. Sujud nggak mengerti yang diungkapkan. Bagaimana kita bisa memahami dan khusyuk dalam sholat kalau nggak ngerti apa yang diungkapkan? Maka perintah sholat dibuka dengan kata tilawah. Utslu, bukan ikra. Kalau ikra, dia membaca tanpa menuntut pemahaman. Yang penting baca. Tapi kalau sudah utslu, itu dari tilawah. Baca, pahami, amalkan yang telah dipahami itu. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, sebelum sholat itu, utslu ma'uhya ilaika minal kitab. Pelajari, pahami dulu. Kenapa berdiri tegak begitu? Kenapa tangannya mengangkat ke belakang begini? Ya, izin teman-teman ya, saya berdiri sebentar. Jadi semua gerakan, ini kita masih mukaddimah ya, kita belum mulai ini. Karena saya dapat temanya Isra Mi'raj itu. Sampai jam berapa kita? Oh, 4:30. Tak sesuaikan ya. Kita cair aja insya Allah. Jadi silakan sampai asar. Saya jam 1:30 pulang ya. Ya, insya Allah ini bukan yang pertama Pak sini. Ini yang kedua saya ke sini. Sudah pernah ke sini. Jadi saya ambil contoh sedikit saja, teman-teman. Dari nama sholatnya sampai teknis sholatnya itu bukan sekedar cara dan bacaan, tapi ada artinya. Contoh begini misalnya, ini mengangkat tangan saat kita mengangkat ke belakang. Nanti ada kitabnya tersambung ke ulama. Ya, Nazarat fi ma'anis shalah, asrarus shalah. Kita mengangkat seperti ini mengucapkan Allahu Akbar di Sunan Abu Dawud. Ini ada maknanya. Jadi sholat itu kan membangun konektivitas dengan Allah. Makanya disebut sholat. Seakar dengan kata silah, dari kata wassalah, sesuatu yang terhubung kuat. Silaturahim, ya, silaturahim, hubungan kasih yang terhubung kuat. Sehingga jangankan saat bertemu, saat berpisah pun masih ingat, masih mendoakan, masih memperhatikan. Itulah silaturahim.
Disuksesnya silaturahim itu bukan saat kumpul nyapa. Kalau menyapa saat bertemu karena orangnya ada. Tapi ketika tak bertemu masih mendoakan, mensupport, memberikan kebaikan, itulah silah. Nah, hubungan yang mengatur kita terkoneksi dengan Allah. Sehingga bukan hanya saat sholat, setelah sholat pun masih terkoneksi. Itu disebut dengan sholat ibadahnya. Itu yang dimaksud Quran surah keempat ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Orang yang tuntas mengerjakan sholat itu dipandang berhasil sholatnya kalau dia terkoneksi dengan Allah. Zikir itu terkoneksi. Qiyaman saat berdirinya, keluar dari sini ingat Allah. Makanya kalau keluar masjid ingat Allah, gak akan mungkin tertukar sendal. Mustahil itu. Karena dia ingat tuh. Ya, dia bisa tahu mana yang harus dia kenakan, dia tahu sendal orang. Ya kan? Yang sekarang kan dia bisa tahu mana yang bagus, tapi dia nggak bisa bedakan mana punya dia, mana punya orang, kan? Itu problemnya gitu. Nah, dan saat duduk pun dia ingat, karena terkoneksi saat duduk, maka terpelihara, dekat dengan Allah. Nggak mungkin dia bisa menulis, mengetik, tambahkan nol sembarangan, ya kan? Atau tanda tangan sesuatu yang tidak jelas. Ya, Pak Haji, ini ada kasus begini, tapi wah ini bahaya juga nih, fee-nya segini, kan? Wah maaf ya, ini tangan tahiyat. Gak akan mungkin berbuat maksiat. Karena ingat Allah. Ya. Tapi kalau tak ingat, nih bagus nih fee-nya 100 miliar. Sebentar, saya istikharah dulu nih. Tak mungkin. Balik ya. Nah itu kemudian. Wa ala junubikum, bahkan sedang istirahat pun terkoneksi. Nah, itulah sholat. Di sholat itu melatih kita bagaimana bisa terkoneksi dengan Allah sehingga menjadi hamba yang sempurna. Nah gak mungkin orang bisa terkoneksi kalau masih nyambung dengan yang lain. Ya. Karena itu apa yang terjadi? Saat Anda rapat penting, Anda matikan handphone. Semua dimatikan. Karena ingin terkoneksi dengan bahasan. Maka saat Anda ingin terhubung dengan Allah, Anda buang semua urusan dunia ke belakang. Angkat, buang semua urusan dunia ke belakang. Inilah maknanya kenapa mengangkat tangan. Jika Anda ingin khusyuk, kata para ulama, buanglah urusan dunia ke belakang dan jadikan Allah yang prioritas. Karena itu lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, dunia buang ke belakang. Ya. Karena itu yang terjadi apa? Godaan itu mulai datang pertama saat takbir, bukan saat akan sholat. Setan itu mengganggu konektivitas kita saat mulai takbir. Nama setannya Khanzab nanti. Ya, namanya Khanzab. Jadi kalau Anda mau sholat, Anda serasa fokus, siap-siap. Tapi kalau sudah takbir, kata Nabi nih ya, Anda akan mengingat sesuatu yang bahkan tidak ingin Anda ingat. Fayaqulu syaitanu udhkur kadha. Setan berkata, ingat ini, ingat itu, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat, dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu ada di Abu Daud. Nah, jadi saya ingin memulai dengan kita bertanya dulu pada diri kita. Selama ini ribuan kali ruku, sujud di berbagai tempat, sampai dengan di tempat ini kita sholat, apakah sholat yang telah kita tunaikan merubah perilaku kita menjadi lebih baik? Dan terkoneksikah kita dengan Allah sebagai Tuhan kita? Itu pokok standar yang paling pertama. Apalagi kan namanya al-ikhlas kan? Ya, dan dasar al-ikhlas itu qul huwallahu ahad. Saya tadi tanya beliau ini dinamakan al-ikhlas karena memang semangatnya harus ikhlas atau karena wajah jamaahnya kul-kul semua gitu ya. Baik. Nah, teman-teman, hari ini adalah masih di bulan yang sangat mulia, 25 Rajab. Dan juga bulan yang penuh dengan sejarah karena dari peristiwa di bulan Rajab inilah kemudian dihadiahkan perintah salat untuk Rasulullah SAW dan dipraktekkan oleh umatnya. Maka kita akan mencoba membahas konfigurasi Isra Mi'raj dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kita akan keluarkan spirit Isra Mi'raj barangkali spesifik sesuai dengan tugas teman-teman yang berada di institusi KPK ini. Kita akan mulai dulu pendekatannya dari Quran surah ke-17 Al-Isra. Dari ayat yang pertama. Lalu nanti kita akan turunkan hadis-hadisnya terkait dengan peristiwa dimaksud. Quran surah 17 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra. Tolong garis bawahi. Bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Baik, Bapak Ibu teman-teman semua, Subhanalladzi asra, Maha Agung, Maha Suci, Maha Dahsyat, Maha Hebat Allah yang mengisrakan. Nah, apa itu Isra?
Ini yang akan saya turunkan sejenak. Ya, ini karena sudah ada papan tulis, saya coba lukiskan sedikit supaya bisa tervisualisasikan. Untuk memahami kata Isra, kita bisa buka kitabnya Imam Muslim. Ada namanya Sahih Muslim. Di Sahih Muslim itu ada 54 topik ya, yang sangat penting, yang menjadi kurikulum kehidupan. Jadi beliau menurunkan dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan dibikin 54 topik sesuai dengan kurikulum kehidupan kita. Dari mulai topik iman, tata negara di bab ke-33 nanti ya, kemudian dari mulai fikih sampai ke bisnis dan sebagainya. Oleh beliau disatukan. Nah, kalau kita buka di topik pertama, namanya Kitabul Iman. Di subtopik yang ke-74, nomor hadis 162, halaman ke-76, paling kanan di sebelah atas. Kalimat Isra ini sangat menarik untuk dikaji. Kata beliau, Babul Isra bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila samawati wa fadli as-salah. Okay. Paham? Tidak. Tak urutkan dulu. Babul Isra ini, subtopik berikut ini, kata beliau, akan mengungkap tentang makna dan hikmah peristiwa Isra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan itu cerdas Imam Muslim tidak menggunakan lam tapi ba. Ya. Tidak menggunakan lam tapi ba. Kalau lam itu biasanya menunjuk kepemilikan atau menunjuk pada tujuan. Pakai li. Tapi kalau pakai ba, dia ada 14 makna dalam bahasa Arab. Ada orang kita, Indonesia, kuliah di Al-Azhar, di Kairo. Dia mengkaji huruf ba satu aja. Ba dalam wudhu. Di Quran surah 5 ayat ke-6. Saat mengusap kepala itu kan pakai ba tuh. Wamsahu bi ru'usikum. Membahas ba itu saja, dia dapat doktor PhD. Ya. Anda yang belum tuh masih ada ta, tha, jim, ha sampai ya. Silahkan tuh. Nah, ba ini ada musahabah, kedekatan. Ilsaq, kerapatan. Sababiyah, sebab. Pun demikian ada ghayah. Menyatu 14 makna di dalamnya. Jadi ketika Allah mengisrakan Rasulullah SAW, pelan-pelan, kenapa digunakan huruf ba memberikan kesan? Satu, saking terjalinnya kedekatan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilsaq. Ya. Dua, sababiyah, yang menjadikan beliau dimuliakan oleh Allah sehingga mendapatkan anugerah Isra adalah menjadikan atau menghadirkan semua motivasi kegiatannya itu hanya untuk Allah. Baik, turunkan motivasi kegiatan hanya untuk Allah. Nanti kita akan detilkan ini semua. Kemudian apa lagi? Ba itu juga musahabah. Musahabah itu perhatian, perlindungan, pemberian semua kebutuhan, ya, kedekatan yang sangat, ya. Jadi yang ini kita bisa artikan perhatian dan perlindungan. Dan perlindungan. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW diisrakan, itu bukan sekedar Isra dan tidak ada peristiwa pendahuluannya, tidak. Ya, ada sebab yang menjadikan kenapa beliau begitu terhormat diundang oleh Allah ke tingkat yang tertinggi. Ada faktor kedekatan dengan Allah. Ada faktor yang kedua, bagaimana motivasi mengerjakan semua kegiatannya hanya untuk Allah. Dan yang ketiga, ini yang paling menarik, akibat dari peristiwa itu akan ada perhatian dan perlindungan yang paripurna dari Allah kepada Rasulullah SAW. Teruskan dulu, ila samawati, ke puncak tertinggi. Nah, jadi Isra Mi'raj itu bisa dipahami dengan dua pendekatan secara konseptual. Yang pertama, real peristiwanya secara real yang mengangkat Nabi Muhammad SAW diterima oleh Allah di puncak kehormatan tertinggi, langsung menghadap Allah, bukan di bumi lagi. Ya, kita sudah tahu itu sudah viral perjalanannya, di Quran sudah diungkap, di Quran surah 17 tadi ayat yang pertama, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik secara terhormat. Nanti di nomor hadis 162 ya, dari Imam Muslim menerima dari Syaiban
Az-Zarukh, Saiban Zarukh menerima dari Hamad bin Salamah, Hamad bin Salamah menerima dari Thabit al-Bunani, Thabit al-Bunani menerima dari Anas bin Malik menerima dari Nabi SAW. Begitu sampai di Palestina, ya, di Masjidil Aqsa, kata Nabi, utitu bil buraq. Saya dihadirkan satu kendaraan yang ketika menatap langsung sampai tujuan, yang disebut dengan buraq. Singkatnya, beliau langsung ditempatkan di puncak tertinggi untuk menerima satu hal dari Allah secara terhormat. Jadi peristiwa realnya. Nanti kita akan kupas. Tapi yang menarik, kesan isyaratnya, yang kedua, majasnya, juga memberi isyarat untuk setiap hamba-hamba Allah tanpa kecuali. Bukan hanya seorang nabi. Ya, bukan hanya Nabi Muhammad SAW. Di level yang berbeda, kesan yang kita tangkap, ada isyarat di peristiwa Isra ini, bahwa Allah akan berkenan mengangkat hamba-hambanya secara terhormat, di tempat-tempat tertinggi, walaupun tidak sama dengan status Nabi langsung ke atas, tapi sifatnya terhormat. Di tempat tertinggi yang Allah ridhai, yang di tempat itu dia akan dilindungi. Diberikan perhatian terbaik. Kemudian dijadikan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada isyarat di balik peristiwa Isra ini, dalam kaitan dengan apa yang akan kita bahas, Isra jangan hanya diartikan peristiwa yang berlangsung kepada Nabi SAW dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai dengan yang ketujuh. Lebih daripada itu, ada isyarat jika ada hamba-hamba Allah yang mengikuti petunjuk Rasulullah, bersikapnya sama, motivasinya sama, orientasinya sama, maka profesi apapun yang ia jalani, Allah akan angkat ia ke puncak dan diberikan perhatian dan perlindungan sempurna seperti Allah memberikan perhatian dan perlindungan pada Rasulullah SAW. Sampai di sini bisa kita tangkap sejenak? Oke ya? Yuk. Dari mana taunya pemahaman itu? Satu. Dan ini nanti dipraktekkan oleh semua sahabat tanpa kecuali. Nanti kita akan urutkan ya beberapa sahabat yang punya profesi mungkin serupa dengan teman-teman. Satu, di dalam Al-Quran, anugerah Isra itu tidak dilekatkan dengan kata Nabi dan Rasul. Tapi menggunakan diksi abdun. Coba lihat. Subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi Isra itu tidak terjadi kepada Rasulnya. Bukan nabinya, bukan statusnya. Tapi yang Allah lekatkan kepada beliau adalah status kehambaannya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Coba teman-teman, silahkan keluarkan kata abdun dalam Al-Quran. Ketika dinarasikan, disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, itu tidak ditemukan kecuali mengangkat semua figur itu secara terhormat. Baik di dunia ataupun di akhirat. Contoh, Nabi Sulaiman kenal? Kenal di mana? Kenal Nabi Sulaiman. Anaknya siapa? Nabi Daud kan? Oke, Nabi Sulaiman itu kan status terhormatnya di dunia kan, diangkatnya. Ya kan? Yang viral kan? Bisa menaklukkan awan, bolak-balik pakai awan ya. Di copy paste sama Suzuki Watanabe itu. Bikin awan Kinton kan. Ya, yang 96 itu. Ya. Kemudian punya kerajaan besar, tak tertandingi. Dan doanya juga nggak akan ada raja yang paling hebat yang bisa menandingi beliau di dunia. Artinya diangkat statusnya secara terhormat. Kapan Allah menetapkan dekret pengangkatan itu? Ketika Allah menyebutnya sebagai abdun. Quran surah Shafat, surah 38 ayat 30. Quran surah 38 ayat 30. Ya. Wa wahabna li Daud Sulaiman. Kami anugerahkan kepada Daud punya anak Sulaiman. Ni'mal abdu innahu awwab. Abdu bukan ni'man nabiyyu, bukan ni'mal rasulu. Ni'mal abdu. Satu. Contoh yang kedua. Prestasi tertinggi dalam berkeluarga, salah satunya ketika Allah anugerahkan ya dalam kehidupan berkeluarga itu ketenangan, kenyamanan, dan hadirnya keturunan. Nabi Zakaria statusnya Nabi. Ingat itu. Nabi Zakaria terhormat. Tapi dalam konteks berumah tangga belum dianugerahi oleh Allah keturunan. Nanti di sini ada amalan yang diwariskan. Kalau ada sudah berumah tangga sekian tahun belum mendapatkan keturunan, nanti fikihnya ada di Quran. Ini amalannya. Maka Nabi Zakaria bermohon kepada Allah. Perhatikan, ketika Allah akan mengangkat statusnya dari seorang suami menjadi ayah yang terhormat dan anaknya menjadi nabi, Yahya, maka kalimat yang diberikan bukan nabi. Kalimat yang diberikan abdun. Quran surah 19 Maryam ayat yang kedua. Dzikra rahmati rabbika abdahu Zakaria. Bukan Nabi Yahud.
Quran surah 19 ayat kedua. Nah, dari sini bisa kita dapatkan isyarat bahwa orang-orang yang ingin diangkat oleh Allah secara terhormat, menjadi lebih baik, menjadi lebih mulia, maka status kehormatan ini tidak Allah khususkan kepada Nabi dan Rasul saja, tapi semua hamba berpeluang mendapatkan nilai atau apresiasi terhormat dari Allah sepanjang ia mau mengikuti tuntunan-tuntunannya. Nah, nanti poinnya tinggal kita tentukan. Anda misalnya di KPK, ada yang di kepolisian, ada yang di institusi TNI, diplomat, birokrat. Semua tentu berharap mendapatkan posisi yang terhormat, tertinggi. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan yang paling ideal, yang Allah ridha dengan itu, dilindungi saat bertugas, diperhatikan saat berdinas, diberikan semua kemudahan, kelancaran, akses terbaik, maka Isra Mi'raj memberikan jalan-jalan terbaik untuk kita ikuti. Itu spiritnya. Dari mana taunya itu semua terbuka? Ketika kata abdun dijamakkan dalam Al-Quran, tidak disebutkan kecuali menjadi ibad namanya. Ibad. Dan dalam kata ibad ini, kalau sudah disebutkan dalam Al-Quran, itu mencakup untuk semua hamba. Maaf ya, sekali lagi mohon maaf. Bahkan seorang yang jatuh terpuruk pun karena dosanya, telah berlumur dosa, Allah ingin angkat ia dari status pelaku maksiat kepada hamba yang luar biasa terhormat, itu kalimatnya dirubah menjadi ibad, abdun. Ada seorang yang sudah membunuh, sudah berzina, banyak mabuk, hatam berbagai kriminalitas, tiba kemudian dia memvonis dirinya, ini nggak mungkin aku diampuni. Nggak ada peluang bagiku untuk tobat. Turunlah Quran surah 39 ayat 53. Perhatikan kalimatnya. Sampai diperintahkan Nabi yang terhormat untuk menyampaikan kepada orang itu. Qul, katakan Muhammad SAW, ya ibadi. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan pada hamba-hambaku yang ingin bertransformasi dari salah menjadi soleh. Ya, dari yang terjerumus maksiat jadi orang terhormat, jangan putus asa dari rahmatku, kata Allah. Kejar, naikkan statusmu. Nah, sekarang kita tarik ke dunia aktivitas kita saat ini. Teman-teman misalnya sekarang sedang berdinas, beraktivitas, bekerja. Dan kita ingin ikuti spirit Isra Mi'raj ini. Ini ada peristiwa besar. Saya mohon maaf ya. Jangan cukupkan Isra Mi'raj dengan hanya datang, dengarkan, selesai, pulang. Tidak. Ada banyak hal yang kita bisa dapatkan di sini. Ya. Bagian pertamanya bisa kita mulai. Kita bagi 3 bagian. Kalau di sini ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Para ulama membagi pembahasan ini kepada 3 bagian utama. Ya. Jadi kalau kita membahas tentang kurikulum sukses di tempat yang terhormat, maka ada 3 aspek yang harus kita penuhi. Dan 3 aspek ini gak main-main. Dalam hadis diriwayatkan oleh 16 sahabat senior. Abdullah bin Mas'ud, kemudian Hudzaifah al-Yamani ahli strategi, ada Ali bin Abi Thalib yang sangat jenius. Itu 16 sahabat meriwayatkan ini. Dan dibagi 3 bagian. 1 pra-Isra, tahap persiapan. Pra-Isra. Kedua, saat prosesi Isra dan Mi'raj. Ketiga, pasca Isra dan Mi'raj. Ada pra, saat berlangsung, dan pasca. Apa yang harus dilakukan? Nah, kebanyakan saya perhatikan pembahasan saat Isra Mi'raj itu kebanyakan berpusat di sini. Nabi diundang, Nabi berangkat ketemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang pertama, Nabi Isa di langit yang kedua, terus sampai ke atas kan? Sampai dapat hadiah salat pertama 50 kali, konsultasi Nabi Musa naik lagi bolak-balik sampai dapat 5 kali kan? Itu ada di hadis Muslim, nomor hadis 162. Tapi akan lebih bagus kalau kita mulai dari sini. Ada apa sebelum peristiwa Isra itu sampai Nabi diangkat oleh Allah ke tempat terhormat? Karena kejadian itu. Ya, kita mulai dulu dari hadis. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 163 di halaman 77-nya. Rawinya dari Anas bin Malik. Anas mendapatkan informasi ini dari sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ini nama aslinya Jundub bin Junadah. Karena asalnya dari Ghifar, beliau ingin memperkenalkan bahwa saya orang Ghifar, bukan orang asli Madinah. Dan Ghifar itu dulunya kota begal. Ya, kota pembegal semua. Jadi beliau ingin menyampaikan setelah masuk Islam, saya berubah jadi baik. Dan di Ghifar yang tadinya pembegal semua, masuk Islam.
Semuanya meninggalkan profesi begalnya itu. Maaf saya sebut profesi ya, karena sekampung. Jadi untuk memviralkan itu, disebutlah nama kotanya untuk mengenalkan. Makanya kita kenal sekarang Abu Dzal Al-Ghifari. Dalam ilmu hadis, kalau Anda baca sanad, maka jadikan itu inspirasi untuk kita. Seakan-akan Abu Dzar berkata, hei saya aja yang pembegal, masuk Islam jadi baik. Masa Anda yang nggak pernah begal, nggak baik-baik jadi muslim, gitulah kira-kira ya. Ya. Maka tambahkan al dengan i di ujungnya. Kata Abu Dzar, saya cepat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengisahkan peristiwa beliau pra Isra. Furija saqfu baiti di Makkah. Menjelang peristiwa Isra itu ada satu tembusan ke atap rumahku kata Nabi di Makkah. Fanazzala Jibril alaihi salam. Maka tiba kemudian yang muncul Jibril. Ya. Saya coba gambarkan ya, nanti kalau teman-teman umrah atau haji, Anda bisa kunjungi tempat ini jadi tahu apa yang saya sampaikan sekarang di sini posisinya ya. Mudah-mudahan yang belum umrah haji bisa disegerakan ya. Ya, tidak cukup dengan amin ya, nabung ya. Nabung. Insyaallah biayanya telah sesuai sekarang ya. Baik. Ya sini, teman-teman. Sedikit saja untuk mempercepat ya. Bismillah. Ini, kalau ini Zam-Zam, ada menara yang ada jam besar itu ya. Di sini ada Sofwa, nyebrang sedikit, ini ada jalan. Di sini ada satu istana raja, Jabal Qubais namanya. Ya, yang ada istananya itu khusus untuk raja atau tamu-tamu terhormat yang menurut diundang ya dari kerajaan Saudi. Kemudian ke sini, ini ada pintu 1, King Abdul Aziz, sini. Nah, kita belok sini nih. Ya. Jika Anda belok sini, ini ada pintu 26, Gate Ismail, ke sini terus. Sini ada pos security, ada CTP warna putih ngadap sini. Dan ke sini ada 35 kipas angin. Saya sudah hitung. Ya, saya sudah hitung. Ya, kalau ada 36 nambah 1 berarti ya. Sini. Nah, sini nanti ada, di sini ada Gate Nabi, Babun Nabi sebelah sini. Bab Nabi, Gate Nabi. Ya, nanti ke sini ada Babus Salam di sininya. Nabi dilahirkan di sini, Maulid Nabi. Ya, sini ada tempat ngambil air Zam-Zam pakai jerigen. Kemudian di sini ada marwah. Ya, di sini Nabi berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah yang ini. Nah, peristiwa Isra Mi'rajnya bukan di sini. Karena setelah Sayyidah Khadijah meninggal. Peristiwanya ada di sini. Jadi kalau ini ada bab Nabi di sini, ini ada rumahnya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha. Beliau sedang menginap di sini. Ya, dan nanti yang viral tentang cara bangun tidur malam hari itu. Yang hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas saat main-main ke sini. Nanti kalau Anda patokannya di mana tahunya ini? Ini di sini ada jembatan nih sekarang yang menghubungkan ke atas masjid. Ya, dulu ada tiang besar, tiang lampu besar di sini. Ini rumahnya Abu Jahal. Kenapa senyum? Abu Jahal di sini dulu. Jadi dia tuh kalah gulat sama Nabi. Nabi itu kuat, besar. Kalah gulat sama Nabi, masih terima. Tapi kalah cinta sama Nabi, dendam. Karena dia melamar Sayyidah Khadijah nggak diterima. Nabi nggak lamar, minta dilamar. Ya, kadang-kadang dendam karena cinta menjadikan sesuatu yang membakar sehingga apapun yang keluar dari Muhammad salah semua. Ya, salah semua, maka disebut dengan Abu Jahal. Ya, kalau ada orang bodoh nih paling bodoh gitu. Ya. Nah, ini tempatnya. Jadi ditembus atap ini dalam hadis, maka tibalah Jibril. Nah, perhatikan baik-baik. Ini yang saya highlight. Fafaraja sadri. Maka setelah tiba itu malaikat Jibril, beliau kemudian menembus bagian dalam tubuhku. Fafaraja sadri. Perhatikan, ini yang paling pokoknya teman-teman sekalian. Menembus bagian dalam dari tubuhku. Thumma ja'a bitastin mumtali'in bizamzam. Lalu datang juga beliau hadirkan satu nampan berisi zamzam. Faghasalaha, maka membersihkan semua bagian dari tubuhku. Kemudian ini yang paling menarik. Imanan wa hikmatan. Setelah yang kotornya keluar, maka ditanamkanlah hikmah dan iman. Awas, ini ditempatkan di kitab iman. Kalau iman itu keyakinan poinnya. Jadi kita meyakini bahwa ini terjadi karena sifatnya Nabi, maka halnya terjadi pada Nabi sebagai mukjizat. Kalau kita bukan Nabi, tentu tidak akan terjadi pada kita. Tapi kita bisa belajar dari hikmahnya. Yang terpenting adalah sebelum terangkat di peristiwa Isra ini, maka hal yang pertama dilakukan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi adalah satu, membersihkan keadaan jiwa Nabi. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan posisi terhormat dalam bidang apapun,
pekerjaan yang terhormat, bisnis yang terhormat, kedudukan yang terhormat, maka mulailah dengan membersihkan hati dengan cara yang benar. Karena sekalipun Anda berada di kedudukan yang tinggi, tapi kalau hati Anda tidak bersih, Anda tidak akan dihormati. Karena itulah orang-orang yang terhormat, dia berusaha melatih jiwanya untuk tersambung dengan Allah, supaya menjaga keadaan hatinya, yang dengan itu, ini paling menarik ya. Ini paling menarik. Ketika dia lakukan itu, maka apa janji Allah? Waj'alli min ladunka sultanan nasira. Aku akan lindungi engkau langsung dariku, dan bagian awalnya, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Quran surah ke-17 ayat 79. Ketika engkau mampu bangun tahajud, kata Allah, menghadap kepadaku, memohon keadaan hatimu yang bersih dan baik, maka hal pertama yang aku akan berikan kepadamu, aku akan bimbing engkau menuju tempat terhormat, kedudukan tinggi yang terhormat. Ada maqam mahmuda, itu beda. Kalau maqam, sekedar kedudukan. Ya. Bisa jadi tempat yang dipijak mengantar pada kedudukan yang tinggi. Kenapa Nabi Ibrahim saat akan meninggikan bangunan Ka'bah, itu tempat pijakannya disebut maqam. Karena Allah akan muliakan beliau di tempat yang terhormat, yang diingat oleh semua orang setelahnya. Karena itu sampai sekarang diabadikan daerah itu disebut maqam Ibrahim dan jadi tempat sholat wilayahnya. Ya. Kenapa kuburan disebut maqam, teman-teman? Ya, bukan hanya tempat itu dikubur, tidak. Tapi diharapkan ada orang yang wafat itu meninggalkan legasi sehingga dia dihormati. Karena itu dia dizarahi, dikirimkan doa kebaikan, dimuliakan. Ini ada spirit secara konseptual dalam Islam. Hidup Anda lakukan dengan baik sehingga hidup dalam terhormat, wafat pun jadi makom. Itu maksudnya. Tapi tidak semua makom itu bisa mahmudah, bisa terhormat. Ada orang naik, yang lain gak suka. Ada orang naik, kebijakannya gak disenangi. Kan? Tapi yang ini, ketika dia naik dalam satu tempat yang paling terhormat, paling baik, yang lain mengatakan, ini bagus, ini baik, ini sempurna, ini hebat, ini mulia. Itu bagian pertamanya. Bersihkan hati. Apalagi Anda yang memang langsung berada di front terdepan dalam tiga garda kemuliaan. Ya, itu ada di hadis Muslim, nanti akan dikumpulkan. Ada di Kitabul Imarah, tadi saya diskusi dengan Pak Nurul Gufran. Imam Muslim itu di topik ke-33 itu punya bab namanya Kitabul Imarah. Ya, topik tata kelola negara. Di subtopik yang ketujuhnya itu menarik. Kaitan dengan teman-teman. Dan yang paling dahsyat itu amalan ini. Contoh ya, contoh. Ada larangan gratifikasi. Di KPK kan ada juga ya, penegakan terkait gratifikasi ya. Itu petunjuk Nabi ada itu. Dan itu kepada penyelenggara negara. Babnya berbunyi begini, topiknya. Tahrim hadaya lil ummal. Kata Nabi, Imam Muslim mengatakan larangan dari Nabi memberikan hadiah, gratifikasi kepada penyelenggara negara. Nah, perhatikan topik yang terkait dengan ininya nih, yang paling menarik. Kata Nabi, aku menutus seorang petugas dari negara, pemerintah, kepada tempat tertentu untuk menyampaikan satu amanah. Pulang-pulang, dia mengatakan begini, ada titipan nih, ya, kata petugas ini di Al-Bukhari nih. Ini buat engkau, yang ini buat saya. Ini buat engkau, wa hadza uhdiyali, ini buat saya. Apa komen Nabi? Kata Nabi, engkau jangan berkata ini buat kami, ini buat engkau. Kalau engkau merasa diberikan hadiah, coba pensiun dulu, jangan kerja. Tunggu di rumah bapakmu atau ibumu. Kira-kira kalau engkau nggak kerja di sini nih, diangkat di sini, dapat hadiah nggak, kata Nabi? Anda bayangkan ya, sampai ke titik yang paling dalam, Nabi memberikan perhatian. Jangan sampai tugasmu nanti, kebijakanmu terpengaruh karena engkau mendapatkan hadiah ini. Kalau engkau masih menerima itu dan merubah kebijakanmu, berarti hatimu belum bersih. Satu. Contoh dua, saya agak cepat ya. Pelan-pelan dulu. Teman-teman sekalian, pernah dengar ada seorang penyelenggara negara di era Nabi namanya Kirkit. Pernah dengar gak? Kalau Kirkit kan di India ya, Pakistan, ini Kirkit namanya. Jadi Kirkit ini, itu tugasnya oleh Nabi diamanahkan menjaga Baitul Mal. Ya, kalau kita di Kementerian Ekonomi lah, bagian aset deh, bagian aset. Ini menarik nih. Satu kali, setelah pulang dari peristiwa Khaybar, karena eranya masih era-era militer masa itu, ya, dan diberikan kekuatan untuk bisa membela diri. Disebut dengan jihad. Di jihad itu bukan, maaf ya, bukan menyerang orang sembarangan, tidak.
tembak orang, bunuh orang, bom orang, itu awas hati-hati tuh. Ya, saya pun sering ingatkan kalau ada ajakan-ajakan demikian tuh, masuk-masuk, jangan sampai juga terpengaruh. Ya, tinggalkan itu. Itu hal membahayakan. Karena nanti ada di akhirat orang yang rajin sholat, rajin puasa, tapi punya problem salah satunya perilakunya demikian. Wasafakad dima. Ya, dia menumpahkan darah, menyebut nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar, tembak orang, bom orang dan sebagainya, tanpa ketentuan yang dibenarkan dalam Islam. Di waktu di Jalan Tamrin tuh ada kejadian bom itu. Saya di Lampung tuh, duar meledak. Sedang ngajar saya. Pertanyaan pertama dari jamaah, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan Jalan Tamrin. Ya, sini. Nah, Kirkit ini diminta mengawal aset negara yang dibawa dari Khaybar. Di pertengahan ternyata kena panah nyasar. Ternyata meninggal. Sahabat sudah berasumsi bahwa ini jihad. Syahid. Karena jihad membawa aset di satu ekspedisi militer, ya. Kemudian di tengah jalan meninggal, diasumsikan syahid. Maka didoakan dan sebagainya. Tapi ketika dikonfirmasikan kepada Nabi, dilaporkan, kata Nabi, huwa finnar. Dia masuk neraka tuh. Sahabat bingung, kaget, kenapa gitu. Ternyata ketika diperiksa jubahnya, ditemukanlah di antara mantel yang dia kenakan itu adalah hasil korupsinya. Jadi aset yang dibawa tadi, sebagian dia ambil, dia kenakan di tubuhnya, dia wafat dengan itu. Anda bisa bayangkan? Ya, itu hadis yang paling efektif untuk mengingatkan penyelenggara negara, Anda sebagai penegak hukum untuk mengingatkan bagi yang muslim, bagi yang beriman. Kenapa ancamannya demikian tinggi? Kalau seorang sipil biasa, bagi dirinya, dia merusak. Resikonya untuk pribadi dia. Tapi ketika menjadi penyelenggara negara dan dia berbuat kerusakan, maka yang dirugikan bukan hanya pribadinya. Secara sistem juga bermasalah, dampaknya juga ke masyarakat bermasalah. Maka ancaman pun sedemikian tinggi. Nah, ini bagian yang pertama yang ingin saya sampaikan. Ketika akan sampai ke tempat yang terhormat, maka isi dulu diri kita, install dengan nilai-nilai kebaikan. Dan posisi Anda, saya tegaskan, Anda adalah satu di antara 3 yang dipandang terhormat dalam Al-Quran. Yang pertama itu penegak spiritual, ulama. Ulama itu terhormat dalam Al-Quran, tapi ada kualifikasinya. Ya, saya di Timur Tengah dulu, usia 26 tahun diangkat jadi amin khutbah. Setingkat mufti lah kalau di sini tuh, untuk wilayah Sewani. Itu ada kualifikasi. Kapan dia menjadi amin khutbah? Hafal Qurannya berapa? Tahu fikih, kaidah, usul fikih. Kemudian di bawahnya nanti ada alim. Ya, di bawahnya lagi ada apa lagi? Ya, di bawahnya nanti ada khatib. Nanti ada imam. Imam tuh baru bisa ngimamin kalau dia hafal 2 riwayat. Ya. Nah, di Indonesia pulang itu semua jadi satu nama, Ustad. Repot tuh. Ya, makanya Quran kasih kualifikasi seseorang jadi ulama itu standar pertamanya bukan ilmunya dulu. Tapi standar pertamanya khasyahnya. Quran surah 35 ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kata Allah, ulama yang qualified itu yang pertama adalah tingkat khasyahnya, tingkat takutnya kepada Allah itu begitu tinggi sehingga dia bertutur tidak sembarangan. Dia bisa mengatur kosakatanya, berbicara yang baik, berpikir yang jernih, bertindak yang maslahat. Itulah alim. Lalu baru kemudian ilmunya matang. Ilmunya datang dan matang. Itulah alim. Nah, ini tingkat pertama, teman-teman. Kalau ada yang begini itu dijaga. Karena nanti ada potensi ulama juga menyimpang. Ulama korupsi ada, korupsi ayat itu ada. Ya, ada diisyaratkan di Quran. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 79. Ya. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Ya. Awas, fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celaka nih kalau ada ahli agama kata Al-Quran korupsi ayat. Ya. Bagaimana korupsinya? Dia mengambil ayat-ayat tertentu, dia potong-potong, ditukar untuk kepentingan dunia. Untuk melegalkan sesuatu, mencari dunia yang sedikit kata Allah. Maka orang ini akan celaka. Ya, cuma kan belum ada KPK-nya ulama ya. Itu standarnya moral tuh. Nah itu, kalau dia bagus, tinggi, mulia, jadi pewaris Nabi, tapi ancamannya juga tinggi. Saya bicara misalnya sekarang nih, ya, memotivasi Anda, tingkatkan ibadah. Sayanya nggak melakukan, dikecam. Quran surah 2 ayat 44, Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Pandai kamu nasihati orang, arahkan orang begini, kamu sendiri enggak praktekkan. Padahal kamu ngerti hukum kata Allah. Di mana pikiranmu, di mana akalmu? Tuh. Dan celakanya enggak bisa pensiun tuh. Enggak ada kiai pensiun. Ada kan ya? Nah, ini tuh pilihan yang terhormat tapi resikonya juga tinggi. Ya, makanya sering-sering didoakan tuh ya, ulama itu satu. Yang kedua,
Ini juga yang paling pokok teman-teman. Penegak hukum. Penegak hukum. Itu status Anda tinggi di hadapan Allah. Karena dengan keberadaan Anda, stabilitas dalam satu negara itu terjaga. Stabilitas itu kan ada 3. 1 spiritual, yang kedua ekonomi, ketiga dan hukamnya. Itu ada di Quran surah Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Spiritual. Alladzi at'amahum min ju'. Ekonomi wa amanahum, Anda di situ. Jadi ketika Anda menjaga kenyamanan, ketentraman, tegaknya keadilan di satu komunitas, satu bangsa, satu negara, maka semua yang Anda lakukan itu tinggi di hadapan Allah. Dan pakaian yang Anda kenakan itu pakaian jihad Anda. Ya, pakaian ibadah Anda. Kalau ada seragam, seragam itu bersaksi di hadapan Allah dalam kebaikan. Dan itu nilainya tinggi sekali. Jadi begitu masyarakat tenang, Anda dapat bagian pahalanya. Orang sholat tenang, negara terselenggara dengan baik, keadilan muncul baik, indeks korupsi bisa menurun dan sebagainya. Ya, lebih stabil, masyarakat sejahtera. Itu setiap orang ke masjid karena akibat Anda misalnya melakukan satu tindakan yang harusnya nyampe ke rakyat, tak nyampe, sekarang nyampe lagi, dipakai bangun masjid, dipakai bikin jalan, dipakai bangun fasilitas, dan digunakan akses dalam kebaikan, Anda dapat bagian pahalanya. Pernah dengar hadis ini enggak? Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min ajrihi syai'. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan, lalu dikerjakan kebaikan itu oleh orang lain, maka fasilitatornya mendapatkan pahala yang serupa dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Berapa aset negara yang Anda bisa kembalikan potensinya? Lalu digunakan pada yang baik-baik. Dibangun infrastruktur macam-macam, orang pakai, bangun masjid misalnya. Ya, saya ada kemarin dari Amerika, di DC, saya mampir ke masjid kita di DC itu. Dan ternyata itu yang hibahkan dari pemerintah. Dari dana abadi umat. Sebagian dibangunkan asrama Al-Azhar di Mesir, sebagian dibikin masjid di Washington DC itu. Coba kalau dari itu Anda kumpulkan, dikreasikan jadi fasilitas kebaikan, berapa pahala yang dihasilkan? Jadi orang Islam khususnya mau masuk ke KPK itu salah satunya, dia harus bawa visi itu. Ya, karena tugas kita kan bukan cuma di dunia, meninggalkan pulang kepada Allah. Anda kebahagiaannya apa? Kebanggaannya apa yang dibawa pulang? Ya, nah ini profesi Anda bawa pulang sebagai kebanggaan. Saya bawa pulang dengan ilmu saya. Ahli Quran dengan Qurannya. Ahli sodakoh dengan sodakohnya. Anda pulang bawa apa? Oh, kebanggaan dengan seragam Anda. Dengan pekerjaan Anda. Dan itu babnya ada gitu. Babnya lengkap. Dan Alhamdulillah di Indonesia ini yang paling menarik. Saya belum temukan riset di berbagai negara yang konfigurasi hukumnya itu sekuat kita gitu. Di 3 aspek ini ada. Aspek spiritual, kita betul-betul mendapatkan perlindungan yang sangat luar biasa. Di Amerika cuma sistem, personalnya nggak ada. Di kita, dua-duanya diikat. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Diterjemahkan di Undang-Undang Dasar, pasal 29 ayat 1 untuk negara. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2 kan untuk kita. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Spiritual dibawa kemana? Ke pendidikan dibawa. Maaf teman-teman. Kalau kita buka Undang-Undang Sisdiknas tuh, ya kan? Nomor 20 tahun 2003 itu, pasal menimbang, bagian poin B yang kedua itu, coba lihat. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara, pemerintah, untuk mengusahakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi sebelum ilmu, bersih dulu. Gitu. Kita tidak ingin ada teknokrat yang pintar, tapi hatinya nggak bersih. Ekonom yang pintar, tapi nggak bersih. Ahli hukum yang pintar, tapi nggak bersih. Ya kan? Sehingga yang terjadi apa? Anda sibuk kan? Ya, Anda sibuk gitu. Ini poinnya. Apalagi dalam saat yang bersamaan, maaf, Andanya sudah diapresiasi, tapi penegak hukumnya berbuat yang salah. Resiko lebih tinggi. Resiko lebih tinggi. Nah, setelah itu saya cepat. 2. Hikmatan wa imanan. Hikmatan wa imanan. Saya cepat sekali. Hikmah, itu dua maknanya. 2 maknanya. 1, puncak pengetahuan tertinggi. Jadi kalau kita ingin naik ke status terhormat yang paling tinggi, maka tingkatkan pengetahuan. Install, tambahkan terus. Tambahkan bacaan, tambahkan wawasan, studi banding, belajar. Semakin tinggi pengetahuan, semakin luas wawasan, semakin terangkat kita di posisi yang paling tinggi. Ya, salary juga begitu kan? S1 dengan S2 beda kan salary-nya? S2, S3 beda kan? Dan status juga demikian. Ya, manusia menempatkan itu sesuai dengan fitrahnya. Jadi kalau ingin naik ke tempat yang terhormat, selain bersihkan jiwanya, yang kedua, naikkan pengetahuannya. Nah,
Hikmah yang kedua, saya cepat. Al-isabatu fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mahalli. Ini yang tidak mudah. Pengertian hikmah yang kedua. Tempatkan tugas secara proporsional dan profesional. Anda di bagian apa? Konsisten di situ. Kerjakan secara profesional. Anda di bagian apa? Tempatkan di situ. Kerjakan secara proporsional dan profesional. Dan yang paling menarik, konsisten dalam pekerjaan itu. Kerjakan dengan benar. Jadi tempat terhormat, bersih, ilmu, konsisten pada tugas secara benar. 3 yang terakhir, karena saya agak cepat, imanan. Yakini itu dengan kuat sepanjang menjalani tugas yang telah diamanahkan. Karena iman itu artinya yakin tanpa ragu. Jadi kalau sudah ada di posisinya, rasakan bahwa Allah mengamanatkan itu, yakini dengan baik, kerjakan secara profesional, ikuti dengan cara yang benar, bersihkan dari segala kepentingan yang tidak baik, maka perhatikan apa yang terjadi setelah itu. Tapi maaf ya, untuk mengerjakan ini semua, tidak semudah apa yang dibicarakan. Saya sekarang bisa menyampaikan enak saja, tapi Anda yang menjalaninya, atau bahkan saya yang menjalani saat ini tidak mudah. Karena ternyata Nabi akan mempraktekkan ini, harus dilempari dulu. Ya, Anda di demo hampir tiap hari, tapi kan nggak ada yang anarkis bawa batu, bawa macam-macam kan? Nabi ke Taif sebelum peristiwa ini. Sayyidah Khadijah meninggal. Abu Talib paman Nabi meninggal. Yang selalu membela, jadi benteng, perisai, meninggal. Tiba-tiba kemudian apa yang terjadi? Beliau berharap masih pada manusia. Datanglah ke Taif, jalan kaki. Datang ke sana, ditemani oleh anak adopsinya, Zaid bin Harithah. Tiba-tiba kemudian kaget, disambut orang-orang dengan bawaan batu dan dilempari sampai dengan berdarah. Lalu beliau beristirahat, bawa satu naungan pohon. Datang seorang pendeta, menawarkan buah anggur. Ada yang mengatakan membawakan minuman. Setelah itu, datang malaikat, penjaga Bukit Taif mengatakan, Ya Muhammad SAW, mud yadaika ilas sama, angkat tanganmu ke langit. Mohonkan kepada Allah supaya aku menghimpit mereka semua yang telah menyakitimu. Apa jawaban Nabi? Perhatikan baik-baik. Ini legasi penutupnya. Kata Nabi, La, jangan lakukan. Fa innahum qaumun la ya'labun. Karena boleh jadi mereka belum paham tentang tugasku. Belum paham tentang risalahku. Karena itu mereka berbuat demikian. Boleh jadi ke depan ada orang-orang yang mengerti dengan itu yang kemudian bersyahadat. Besar, kecil, tua, muda, lelaki, perempuan. Lalu perhatikan legasi doanya. Ilahi ila man takiluni. A ila qaribin yu'limuni. Am ila ba'idin yu'zini. Fa ana radin malam takun ghadiban alayya. Ya Allah, setelah tugas di sini yang aku dilempari, kemana lagi engkau akan tempatkan aku untuk membawa nilai kebaikan ini? Apakah tempatnya masih dekat aku akan disakiti lagi? Atau jauh aku akan dilempari lagi? Aku ikhlas sepanjang engkau tidak marah kepadaku. Maka setelah keluar kalimat itu, datanglah berita gembira bahwa beliau akan diisrakan, langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda dulu merasa ada yang backup, ada yang bantu, ada yang support, kemudian tiba-tiba nggak ada, maka jangan berharap pada manusia. Karena di titik itulah Allah ingin melindungi Anda langsung tanpa campur tangan manusia. 1, spiritnya. 2, kadang-kadang untuk mendapatkan itu tantangannya tidak mudah. Ada orang yang mungkin menyoal, ada hal-hal yang mungkin tidak diharapkan. Gangguannya bisa fisik, Nabi aja dilempar. Nabi aja dilempar. Ya, dilemparnya oleh batu. Masa kita hanya dengan ancaman kata-kata dan sebagainya sampai dengan turun. Maaf ya, maaf sekali lagi. Jangan selalu kaitkan dengan kematian. Sakit belum tentu meninggal. Ancaman tidak akan mendatangkan kepada kematian. Karena mohon maaf, kematian itu babnya ajal. Yang mengancam pun meninggal juga. Itu poinnya. Maka semua tantangan kalau Anda ingin terhormat di hadapan Allah, sukses dalam pekerjaan, harus siap menghadapi tantangan. Kalau nggak siap, jangan masuk sini. Ya, semua pekerjaan itu ada tantangannya. Ya, tapi tautkan diri kita dengan Allah supaya perlindungannya datang dengan cepat. Yang ketiga apa? Jangan pandang setiap orang yang mungkin kontra dan sebagainya sebagai musuh. Boleh jadi orang-orang itu orang yang belum tahu, yang harus dibuktikan dalam bentuk kinerja dan penjelasan-penjelasan yang memahamkan. Yang pada akhirnya mereka akan berbalik mengangkat dan menghormati Anda sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Yang terakhir, yang ketiga, nggak semua yang ada di sini Muslim semua. Bukankah yang tadi membantu Nabi, sama-sama bareng menawarkan minuman, ada seorang non-Muslim?
Maka dalam bekerja untuk meraih status terhormat, niatkan sebagai ibadah dalam konteks membangun stabilitas dunia, tidak hanya dikerjakan oleh orang Islam saja. Kerjasama dengan baik, dengan teman non-muslim. Anda ada kelebihan promosi jabatan, perhatikan teman Anda non-muslim. Jangan hanya traktir yang muslim saja. Yang ini dibawa, temannya non-muslim tanya, kok tumben gak diajak? Ente kafir sih. Boleh. Ya, rangkul semua. Jadikan sebagai teman, optimis ke depan. Maka setelah itu tinggal tunggu peristiwanya terjadi. Nah, inilah pengantarnya. Ini belum isinya. Pengantar Isra Mi'rajnya yang dengan itu kemudian kita ditinggikan oleh Allah. Sebagai terakhir sebelum berdoa, karena saya di suratnya cuma sampai 1:30. Udah pas. Kalau saya nambah kan celaka. Habis ini saya ke ruangan khusus nanti. Lihat sini teman-teman. Kalau Nabi dulu setelah melalui ini semua baru naik ke atas, kita tuh langsung dapat oleh-olehnya. Itulah sholat. Jadi kalau kita ingin memulai, Anda tanya, saya harus mulai dari mana mendekati Allahnya? Maka langsung dijawab, langsung ayatnya turun, hadisnya turun, prakteknya turun, dan telah kita lakukan. Tinggal dievaluasi benar atau tidak. Maka mulailah dengan sholat. Perbaiki dari itu dulu. Saya sarankan kalau bikin pengajian, gak usah tinggi-tinggi topiknya. Yang paling dibutuhkan dulu apa? Yang pokok sebagai muslim, sholat, zakat misalnya, haji, umrah, rukun Islam aja dulu. Setelah itu yang spesifik pekerjaan Anda. Kenapa nggak keluarkan dari ayat-ayat Quran misalnya seputar pekerjaan kita di sini? Hadisnya apa? Sirahnya bagaimana? Sehingga ada sinkronisasi antara apa yang dikerjakan dengan apa yang dipelajari. Dan itu lebih memotivasi teman-teman. Ya, saya akhiri. Kalau ada satu hal yang sulit dalam pekerjaan, ini sudah ada solusinya lewat peristiwa Isra Mi'raj. Tunaikan sholat. Terus sudah janji Allah, wasta'inu bis sabri kalau engkau punya persoalan apapun, datang kepadaku. Minimal, sebelum persoalannya pun diberikan solusi, Allah berikan ketenangan dulu. Sehingga dengan tenang itu jernih berpikir. Dan ini Nabi praktekkan, sahabat praktekkan, semua orang soleh praktekkan. Imam Al-Bukhari nyusun Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Setiap mau nulis satu hadis, beliau sholat. Ibnu Sina kalau lupa ke masjid, sholat. Ya? Dan tenang hatinya. Makanya masjid jadi tempat yang menenangkan. Beda, Anda masuk kantor, masuk rumah, dengan masuk masjid, lebih tenang ke masjid. Begitu masuk sudah tenang tuh. Nanti lihat Ramadan tuh, banyak di sini nanti tuh. Betul Pak. Dan itu menenangkan, menenangkan. Saya di Pasar Rebo kemarin, beberapa waktu yang lalu, ada seorang kakek, soleh orangnya, luar biasa, soleh, Masya Allah. Saya ukurannya sederhana. Ada orang Qatar datang ke Indonesia, langsung ke situ. Saya ingin bangun masjid di sini, yang merawat harus bapak ini katanya. Saya pikir, saya ketemu orangnya, jadi ini bukan fiktif. Saya bilang, bagaimana ya memahaminya? Dari Qatar, datang gak kenal, pengen di situ dibangun ya. Dibangunkan. Dan dirawat oleh beliau. Ahli masjid Pak. Orangnya soleh. Buka sendiri, adzan, rawat, dan sebagainya. Dan perhatikan bagaimana Allah memuliakannya. Allah muliakan sesuai dengan profesinya. Ya, Anda di sini, Anda dekati Allah. Kita gak tahu kapan kita pulang. Tapi saya berharap, apa yang kita kerjakan memuliakan kita saat berpulang. Orang ini, dia jadikan profesinya di masjid untuk berkhidmat. Maka wafatnya pun Allah wafatkan di tempatnya itu. Hari Kamis, persis seperti sekarang, ba'da asar. Dia nunggu-nunggu sambil berpuasa, merem melek, meninggal. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ini sama hari Kamis nih, bagian belakang hati-hati tuh, merem melek deh. Ya, itu yang saya ingin sampaikan. Dan yang terakhir saya tutup, ingat ya, sholat itu bukan hanya risalah untuk Nabi Muhammad saja. Kita paling sempurna. Sampai ke Nabi Adam semua sholat. Nabi Musa itu kalau gelisah sholat. Quran surah 20 ayat 14. Nabi Isa, Yesus, Mesias sholat. Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Nabi Zakaria sholat. Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Nabi Ismail itu minta keluarganya semua sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Quran surah 19 ayat 55. Jadi Nabi, Rasul, orang hebat, ulama dan semuanya ketika ingin mendapatkan ketenangan, status terhormat, hal yang pertama dilakukan sholat. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, bukan sahabat, bukan tabi'in, tapi kita punya profesi yang Allah amanahkan kepada kita dan kita menginginkan semua itu terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan siang hari ini. Gak boleh ada juga kewajiban Anda yang terambil karena pertemuan kita di hari ini. Kita harus berikan contoh yang baik. Kita akhiri dengan doa. Dan mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا أرحم الراحمين اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jadikan kami bagian dari hamba-hambamu yang bertakwa yang dekat dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran memuliakan kami di dunia, memberikan syafaat bagi kami di akhirat. La tada'lana fi maqamina hadha fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa di area masjid ini atau di gedung ini, maka mohon ya Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada kegelisahan yang sedang dialami, maka mohon ya Allah hilangkan dan tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah, jika ada kesulitan yang sedang dirasakan, maka mohon ringankan dan angkat serta hilangkan seluruh kesulitannya. Allahumma rabbana yassir lana umurana wa jami'a amalina salihah wa barik laha ya Allah hatta na'uda ilaika yaumal qiyamah. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jadikan semua program kegiatan kami lancar dalam ridhamu, dan jadikan itu meringankan hisab kami di akhirat kelak. Allahumma khfad ya Allah umara'ana wa ja'alhum udala. Ya Allah, mohon jaga dan bimbing para pemimpin kami dan jadikan semua kebijakan mereka adil dalam pandangan-Mu. Allahumma khfad ulama'ana wa ja'alhum mukhlisina lakad-din, dan mohon jaga para ulama kami dan jadikan mereka orang-orang ikhlas dalam berdakwah di jalan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya. Hormat dari kami. Semoga lancar dalam bertugas dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.